يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم semua ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا ربي بلغ مقام واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya cintai segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan seluruh para pejuang kehidupan di Masjid Thoriqul Jannah, sesuai dengan namanya, apapun yang kita lakukan, arah dan jalannya selalu insyaallah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia, banyak nikmat. Tidak ada alasan kita untuk mengeluh karena masih diberi kesempatan panjang umur dan sehat. Itu adalah karunia yang terbesar. Kalau seandainya Allah menampakkan setiap kita ada jadwal kapan pulang, setiap kita punya catatan meninggal nanti tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, di usia sekian, wafat dalam keadaan begini-begini, disaksikan orang sekian-sekian. Saya yakin tidak lagi ada orang yang mencoba untuk meniup kue ulang tahun. Ya. Kenapa ada kue ulang tahun? Karena kita nggak tahu kapan mati. Coba kalau tahu kapan mati, nggak ada itu ulang tahun. Apa yang dirayakan? Maka saya sering sampaikan kepada keluarga saya, dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah ada ulang tahun. Kenapa? Yang mahal itu bukan ulang tahun. Yang mahal bukan kapan lahir. Yang mahal dua. Ya, saya bahas yang kedua, yang nomor dua adalah bagaimana mati. Kemudian yang pertama adalah kapan terjadi pembuahan. Kalau lahir itu bisa dibuat, Pak. Kata dokter, ibu dijadwal lahir bulan depan. Maret tanggal sekian. Tapi ketuban sudah habis. Kalau dipaksakan nunggu di akhir, kasihan bayi. Air sudah mulai habis. Harus dipercepat bu lahirnya. Minggu depan sesar. Nah. Jadi lahir itu bisa dibuat, Pak. Iya. Yang mahal itu bukan lahir. Yang mahal itu kapan pembuahannya. Maka dianjurkan dalam Islam itu kapan nyolek istri. Selain malam Rabu hajar, malam Rabu tahan gitu. Karena malam Rabu di hari Selasa Allah menciptakan gunung dan bebatuan. Hari yang berat, di hari malam Rabunya itu tempatnya dan waktunya mencari ilmu.
Jadi Selasa itu khusus, jangan dicolek tuh Pak. Khawatir pembuahan. Ya, kalau Bapak udah lewat semua nih, nah, buat anak, cucu kasih tahu. Nah, selain Selasa, karena ada hadisnya. Siapa anak yang terlahir dari Selasa karena sebab pembuahan, bukan lahirnya. Pembuahannya nyolek suami istrinya itu dari Selasa, maka itu anak dijamin jadi anak durhaka kepada Allah dan kepada agama. Makanya saya waktu kecil ketika ada anak bandel, kemudian guru ngomong, kamu nih dibuat nyari apa sih? Kirain saya bercanda, guru saya ngomong gitu. Oh ternyata beliau orang alim. Ya, lahir bisa dibuat Pak. Yang mahal Pak, pembuahan. Ketika nyolek suami istri itu doa, sholat, kemudian ya Allah. Karena kita harus tahu, ini pemimpin semua kan. Bahkan kita harus tahu, enggak, silakan istri kita pakai KB, nggak pakai KB. Ya, yang penting tahu, kalau mens pertamanya itu tanggal 1, maka masa suburnya hari ke-14. Contoh, mens tanggal 1, suci tanggal 5, tanggal 7 udah bersih istri kita. Maka masa suburnya itu tanggal 14 sampai 21. Colek hajar di situ kalau pengen jadi anak. Kalau pengen gak jadi anak, tanggal 21 sampai tanggal 30. Ya. Masa tidak suburnya, sisa dari mens sampai tanggal 13. Itu gak subur. Kalau pengen gak jadi anak, colek di situ. Kalau pengen jadi anak, tanggal 14 sampai tanggal 21. Nah, kalau mensnya itu tanggal 10, hitung hari ke-14-nya berapa? 24. 24 sampai 31 masa subur situ. Silakan Bapak pakai KB, tapi hitungan itu dalam rangka menghindarkan terjadi pembuahan. Karena yang mahal adalah pembuahan, Pak. Makanya ulama sampai mengajarkan doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syayatin ma razaqtana, itu ada yang bilang sebelum mencolek masuk kepada istri atau ketika pas mau keluar. Cuma rata-rata orang dipakai yang pertama, yang kedua rata-rata jarang pakai. Ya, udah mau keluar doa, wah nggak sempet. Ya, nah yang pertama akhirnya dipakai. Ini saya sampaikan apa? Ternyata Allah itu ajarkan dari hal yang kecil sepele dan sepertinya agak riskan, apalagi memilih calon pemimpin. Nah, ini sebagai pembuka pada tema kita siang hari ini. Sudah di tangan semua. Ya, jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Manusia itu greedy, tamak. Manusia itu lalai. Manusia itu semaunya manusia itu. Makanya Allah itu ya sangat tahu sifat-sifat manusia. Siapa yang tahu tentang keadaan pesawat, Pak? Ya, yang tahu tentang pesawat. Pilot bukan? Bukan. Mekanik? Bukan. Siapa? Yang menciptakan pesawat. Siapa yang tahu tentang kita? Ya, Ustadz cuma wasilah doang. Dokter cuma ilmu pada bidang fisik saja. Ya, orang filsafat tahu tentang hati saja. Tapi yang tahu beneran tentang manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sebab manusia itu banyak lupa, banyak lalai, banyak greedy, banyak tamak, banyak serakah. Diberikanlah ajaran-ajaran itu supaya kita itu sampai kepada kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah leadership pada diri. Karena setiap kita pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tema ini saya diberikan info oleh anak buah saya, lebih berkaitan dengan besok. Saya nggak mau kampanye, Pak. Ya mahal bayaran saya kalau kampanye mahal ini. Ya, jadi saya cuma menyampaikan pesan agama bahwa ketika ada 3 orang melakukan perjalanan, maka pilihlah salah satu pemimpin. Ya, ada 3 orang nih, bapak-bapak nih, kalau mau touring, suka touring Pak? Ya, touring nih, touring kan banyak. Nah, ternyata di hadis tuh lebih dari 2 orang, 3 orang aja. Itu harus ditunjuk pemimpin, Pak. Itu sunnah. Ya, nih, ente ntar mimpin ya. Pokoknya saya ngikutin ente aja. Nggak bisa semaunya, nanti orang begitu. Nah, yang udah ditunjuk ngatur, yang 2 yang ditunjuk harus ngikutin. Gitu. Oh, ente bukannya ngikutin, ya ente nggak nyuruh, ente kan pemimpin. Nah, itu lebih dari 2.
sudah dipilih pemimpin. Apalagi kalau touringnya banyak orang, harus ada pemimpinnya Pak. Nggak bisa touring serabutan. Ada kampanye ya Bapak. Ya, jadi harus apalagi satu blok RT, apalagi satu kota, apalagi dalam negara. Jadi yang pertama prinsipnya harus ada pemimpin. Kemudian pemimpin yang bagaimanakah yang Allah suruh dan Allah pinta gitu loh. Kadang kita ini idealis, pengen pemimpin yang soleh, yang baik, tapi kitanya sebagai rakyat tidak memantaskan diri. Karena ada hadis yang menyebutkan Allah akan mengambil pemimpin dari kalangan kalian. Kalau rakyatnya itu tidak soleh, nggak mungkin dipilih pemimpin yang soleh gitu loh Pak. Ya. Kalau pemimpin itu inginnya yang baik, maka kita pandai sendiri. Karena Allah tidak akan mengambil pemimpin dari kalangan orang lain. Ya. Allah memilih pemimpin dari kalangan kita. Tugas kita sebagai rakyat adalah memantaskan diri. Kalau kita ingin dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang soleh, maka kitanya juga siap-siap mengarah kepada kesolehan. Kita kadang marah-marah, dasar nih presiden nih gimana sih? Ya presiden itu dari kita Pak. Ya, itu petunjuk hadisnya. Kemudian kenapa kita disuruh memilih pemimpin yang agamanya baik, imannya baik? Karena dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa agama pemimpin akan mempengaruhi agama rakyatnya. Kalau pemimpinnya biasa-biasa saja imannya, rakyatnya akan biasa-biasa saja. Maka kalau acara kepemimpinan, pemilu itu jangan ribut debat di antara kita. Yang di TV biarin debat. Karena kita mau lihat, kitanya jangan banyak debat, banyak berantem. Saya perhatikan di sosial media, netizen Indonesia tuh pedes-pedes betul Pak. Dan luar biasa. Kalau udah ngomongin Palestina kompak. Dan di antara orang yang mendukung Palestina, ternyata ada beda-beda paslon, pecah lagi. Nanti ada satu postingan ngomong tentang Palestina, bersatu lagi gitu. Ini mau kemana Indonesia ini? Maka saya ingin menyampaikan amanah dari Quran. Di sini petunjuk Al-Quran, cara dan ciri memilih pemimpin. Nah, saya kasih kertas ini supaya tidak bentuknya ceramah toh. Ya, tadi Ustadz bilang, ini Ustadz banyak yang dibuang nih. Ah, ini bapak-bapak nih, hati-hati. Habis megang kertas ini, taruh. Kalau tidak, kumpulkan lagi di masjid. Karena ini ada ayat Al-Quran. Perkara sekarang saya bagikan, karena saya nggak mau bicara itu, mana tablik akbar, seperti saya ceramah di mana orasi, nggak ada teks, nggak ada teks. Karena itu bebas. Fungsinya jadi toa, ngajak orang balik ke majelis. Kalau di majelis saya harus tekstual. Mana ya Ustadz yang dibaca? Ada ini. Ya termasuk diantaranya, ya memilih pemimpin. Karena Rasulullah sendiri pun adalah presiden. Rasulullah adalah pemimpin agama juga pemimpin negara. Ya. Jadi sampai kita cara bercermin, kita diajari oleh Allah setiap ngaca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah sebagaimana kau telah indahkan fisikku, indahkanlah akhlakku. Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang baik, pakai sendal, pakai baju, diajarin. Apalagi bagaimana cara memilih pemimpin. Nggak boleh karena suka doang Pak, apalagi 3. Ya, hindari ta'assub, hindari taklid. Ya, kemudian yang harus kita ikuti adalah ittiba. Ittiba itu melakukan sesuatu ada petunjuk dan ada dasarnya. Hindari yang kedua dan ketiga ini, ta'assub, taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Nggak tahu juntrungannya, pokoknya ngikut aja. Nah, yang kedua ini ta'assub nih. Yang pertama ta'assub. Apa itu ta'assub Pak? Ya, salah benar diikuti. Padahal kita, ya, kalau ada seorang manusia benar diikuti, ketika salah tidak diikuti. Makolahnya, nasihatnya tidak diikuti, ya. Nah, itu namanya ittiba. Benar digugu dan ditiru, tidak benar tidak. Kepada orangnya kita tetap baik, ajarannya tidak diikuti. Nah, ta'assub itu berbahaya Pak. Nah, di Indonesia ini sekarang ta'assub.
ta'assub pada kelompok, ta'assub pada individu. Kalau sudah mati cintanya, sehingga melanggar sebuah makalah, ainur ridho an kulli aibin kalilah wa kama annas aina suhti tuhdil masawiyah. Mata keriduan akan membuat semua keburukan menjadi indah, mata kebencian akan melihat sebuah kebaikan itu menjadi buruk. Dan inilah yang terjadi. Makanya ada istilah, wah 02 kalau udah membela pemimpinnya, 01 kalau udah mimpin. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi ujung-ujungnya kalau ditarik semua, karena rakyat kita kurang mencintai agama. Kalau udah untuk urusan kerja, kita cari ilmunya sampai S1, S2, S3. Pas giliran sama urusan agama, kita biasa-biasa aja. Padahal yang membuat kita bisa selamat berkah di dunia dan selamat di akhirat adalah karena kita melakukan segala sesuatu itu pakai ilmu. Ya, amalan dunia, amalan akhirat. Kalau pakai ilmu, kemudian di depannya dipasang niat, insya Allah jadi pahala. Rugi kalau ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja, ngaji di majlis saja. Kenapa Pak? Kerja kita yang nggak jadi ibadah. Bekerja kita di perusahaan itu ibadah, Pak. Yang penting apa? Tahu ilmunya. Yang kedua pasang niat. Baik, lihat. Ya. Kita mulai dulu. Ya. Ini yang atas ini teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya garis besar saja. Secara teknis pemimpin itu cara kerjanya lintalahum. Bapak kasih yang punya pulpen boleh lingkari. Lintalahum nomor 1, pemimpin harus lembut. Ya, nanti dicek dari 1, 02, 03 mana yang kriteria. Ya, lintalahum lingkari. Ada di situ Pak. Ya, lembut. Ya. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fadlu. Kalau engkau keras hati ya Muhammad, maka umat akan menjauh darimu. Jadi maka nomor 1 lintalahum, pemimpin itu lembut, tutur katanya bagus, sopan, ya tidak boleh keras, apalagi sampai ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada heroisme atau hero, ya atau ada nada ancaman kecuali kepada musuh-musuh agama. Yang kedua, fa'fu anhum. Pemimpin itu harus memaafkan. Ini Nabi ajarkan, ya Allah yang ajarkan, pemaaf. Ya, nggak boleh dendam dia. Liatin nanti kalau saya jadi, saya akan itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum. Ini hati-hati, siapa yang memilih pemimpin yang tidak beriman dan bukan karena landasan keimanan, maka Allah akan melakukan satu hal yang sangat ditakuti oleh kita. Ya, kapan? Di hari kiamat Allah tidak akan menoleh kepadanya. Ya, siapa orang yang memilih pemimpin, ya, bukan karena pemimpin yang beriman, karena sebab suka, cinta, atau karena sebab nafsunya sendiri. Kalau saya nanti milih dia jadi, bisnis saya lancar, berarti bukan lantaran iman. Allah nanti akan mengacuhkan dan tidak menoleh kepadanya di hari kiamat. Dan kita ini kan mungkin rasa, saya pan satu suara ini nggak bermanfaat, kalau salah memilih pemimpin juga nggak manfaat. Tidak. Yang dilihat oleh Allah adalah keberpihakan. Keberpihakan. Ya. Jangan sampai gara-gara satu ngumpulin, kata raja besok ada pemimpin negara mau datang sini, ayo kita jamu dengan minum susu. Setiap satu warga bawa 1 mangkok susu, nyumbang. Ya. Akhirnya kumpullah orang bawa mangkok masing-masing, bawa susu. Ya. Masukin ke gentong raksasa. Ada 1 orang. Ini kan banyak nih ribuan rakyat. Kalau saya nggak bawa susu karena nggak punya, air aja orang nggak tahu ini. Dia bawa air lah, air putih lah.
Ya, ikut masukin ke gentong. Pas giliran dibuka oleh raja setelah rakyat, ternyata isinya air putih semua, Pak. Kenapa? Karena setiap orang berpikir, paling cuma saya yang bawa air putih, nggak akan ketahuan. Ternyata semua orang mikir begitu. Akhirnya nggak ada yang bawa air susu. Gitu. Kalau kita berpikir, satu suara ini, saya mau nyolok si Anu, senang sama dia. Patokannya bukan karena iman, Allah akan tidak menoleh kepadanya nanti di hari kiamat. Nomor 3, wastaghfir lahum. Pemimpin yang dimintai oleh Allah selain lembut dan memaafkan adalah selalu memintakan ampun kepada Allah, kepada atas umatnya. Jadi setiap saat, setiap hari, ya Allah ampuni rakyatku ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Jikalau mereka belum taat kepadamu dan belum taat kepadaku setelah aku beriman kepadamu, ampuni mereka ya Allah. Berikan lagi mereka waktu agar menerima hidayahmu dan berikan aku kekuatan sabar memimpin mereka yang dalam keadaan belum taat. Begitu. Sekarang bagaimana dia akan meminta dan memintakan ampun kepada Allah? Allah misalnya kepada rakyatnya ada dendam. Kita suka ngomong sama istri kita, "Mah, kamu tuh marah-marah mulu ya. Papa jadi tidak percaya kamu tuh ngedoain papa." Loh, aku doain, bagaimana kamu bisa doain papa? Orang kamu marah-marah mulu sama papa. Logika nggak, Pak? Kalau istri sering marah, dia pasti jarang doain kita, Pak. Tapi kita juga dua arah. Jangan sering buat istri marah. Yang keempat, pemimpin menurut Allah adalah wasyawirhum fil amri, senang bermusyawarah. Ya. Tadi yang pertama apa, Pak? Lembut, lintalahum. Yang kedua, fa'fu anhum, memaafkan. Yang ketiga, memintakan ampun. Jadi bukan hanya dia minta ampun, tapi dia memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni rakyatku, ya Allah sayangi rakyatku, ya gitu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, yang kelima, fatawakkal. Seorang pemimpin senang menyerahkan hasil perjuangannya kepada Allah. Enggak ngotot. Kalau dia belum berhasil, kemudian dia ngotot gimana caranya berhasil meskipun harus nambah waktu. Tuh, secara teknis. Sekarang secara prinsip, Pak, lihat surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ada 3 prinsip seorang pemimpin. Pertama, yahduna. Yang kedua, sobaru. Yang ketiga, yuqinun. Apa itu yahdun? Seorang yang akan kita pilih sebagai pemimpin adalah orang yang dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala gerak, segala sikap adalah orang yang dituntun oleh Allah. Ketika dia mau berbuat, dituntun. Jadi rapih. Nah, orang kayak gini, ya, berarti masuk kriteria yang akan kita coblos. Yahdun. Orang diberi petunjuk. Perilaku, sikap, akhlak, ucapan, hati-hati. Yang kedua, sobaru. Dia harus tidak hanya sabar, bahkan super duper sabar. Ya, tidak mudah marah. Dikit-dikit marah, dikit marah. Nah, pemimpin kalau marah, bagaimana dia akan mendengarkan pengaduan dari rakyatnya? Kalau dia gampang marah. Pak, lapor Pak Presiden, ini loh, kamu kok lapor hal gini, ini kan kerjaan kamu. Kamu atur lah. Nah, yang kayak gini tidak bisa jadi pemimpin. Dia harus mendengarkan. Ya, setelah dengarkan, oke, saya tampung. Ini kan bagian Bapak. Bapak udah kerjakan apa? Terus kendalanya ini apa yang sudah dilakukan?
Nah, di antara contohnya, di super duper sabar. Ya. Bagaimana dia akan bersabar memimpin negara? Kalau misalnya dia dengan keluarganya nggak sabar, jadi RT nggak sabar, jadi RW nggak sabar, bagaimana memimpin bangsa? Karena bangsa ini bangsa besar. Memimpin Indonesia, ini saya ingetin bapak-bapak, tidak sama dengan memimpin Amerika, tidak sama memimpin Dubai. Mereka cuma beberapa suku saja. Indonesia 700 suku, 700 bahasa. Enggak gampang, Pak. Enggak gampang. Jadi yang memimpin Indonesia itu harus orang yang apa, Pak? Yang ditolong oleh Allah dan yang dibimbing oleh Allah. Enggak cukup dia pintar doang. Enggak cukup dia kaya doang. Enggak cukup dia ganteng doang. Saya nggak ngerti sama orang Indonesia, apalagi ibu-ibu Indonesia. Ngefans betul sama Mayor Teddy, itu ada apa nih? Ada, Bu? Bu, ngefans nggak, Bu? Bener namanya. Hanya karena ganteng, habis orang ganteng banyak. Ganteng itu bonus. Tungkahul mar'atu ala arba'ati khisolin. Dipilih pasangan hidup itu karena 4. 1, linasabiha, wali jamaliha, wali maliha. Kemudian yang keempat, lidiniha. Fadhbar bidzatid din taribat yadak. Kalau kita mau milih pasangan, maka 4 yang harus dilihat, tapi yang diutamakan nomor 1 yang terakhir. Memilih pemimpin nomor 1. Ada karena nasabnya, karena gantengnya, karena hartanya. Yang keempat karena agama, akhlak, iman, takwa dan kesolehannya. Fadhbar bidzatid din. Dari yang 4 itu pilihlah yang tadi din. Taribat yadak, kau akan selamat. Nah, ternyata soleh, akhlak, beriman. Ya, pilih. Ganteng, bonus. Cantik, bonus. Ternyata pribadinya bagus, rumah pribadi, tanah pribadi, mobil pribadi bagus, bonus. Karena sesuatu itu bisa datang pergi. Ganteng bisa jadi jelek, cantik bisa jadi jelek, kaya bisa jadi miskin. Tapi kalau beriman enggak, Pak. Ya, beriman tidak, dia akan istiqomah dalam genggaman Allah. Jadi orang sekarang lihat ganteng, kelihatan kayak sigap, jadi melihatnya saya jadi apa ya? Ini serendah itukah wanita-wanita di Indonesia itu hanya karena sebab dia seorang, saya nggak ngomongin paslon ya, siapapun kalau ada di 01 begitu, di 03 begitu, saya cuma ngasih tahu bahwa nggak boleh begitu, terlalu berlebih gitu. Kalau sekedar cuma canda-canda boleh, tapi kalau sampai ngakar luar biasa, ya kalau di obrolan di ibu-ibu sosial itu sampai, ya Allah, kalau jadi laki kita gimana ya? Patokannya apa jadi laki itu? Ya, bahkan perempuan saya kasih tahu, jangan terlalu ganteng milih calon suami. Habis ditinggal lu. Jelek aja laki mah laku. Laki jelek Pak laku. Bu maaf ya Bu, saya kasih tahu nih ibu yang punya anak perempuan ya. Laki jelek aja lah laku, apalagi ganteng. Ganteng tuh nyiksa Bu. Ini tanya bapak-bapak sebelah kiri. Ganteng itu nyiksa. Kita nggak niat mau nyamperin perempuan godain kita gitu. Ya, jadi jangan berlebihan lah ya, karena yang diutamakan adalah tadi. Ya. Nih, saya ulang sekali lagi, yahdun. Kita coblos siapa diantaranya yang paling diberi hidayah. Kedua, super sabar. Yang ketiga, yukinun. Yakin dalam kepemimpinannya ditolong oleh Allah. Ya. Nah sekarang kita bicara hadis. Ya. Pilihlah pemimpin yang takwanya banyak, beriman banyak. Kalau kau tidak melihat ketakwaan di antara mereka, maka pilihlah pemimpin yang paling sedikit madorot atau pembahayaannya. Atau pilih di antara mereka yang lebih banyak maslahatnya. Ya. Pilihlah pemimpin yang paling soleh di antara calon-calon. Kalau tidak ada yang soleh, pilih yang paling sedikit madorotnya.
atau yang paling banyak maslahatnya. Kalau ternyata tidak menemukan sama sekali, maka tinggalkanlah mereka gitu. Ini saya bukan nyuruh golput, dari potong di sini doang nih golput. Jadi golput itu patokannya adalah ketakwaan, Pak. Kebaikan, kesolehan. Orang sekarang ada yang, saya nggak ada yang suka tuh begitu, udah golput aja. Jadi patokan golputnya karena sebab nafsu sendiri. Kita golput itu karena Pak, nggak ada manfaat buat agama. Dan saya melihat 3 paslon ini adalah dia kebaikannya, bener nggak? Yang jelas lebih baik dari kita semua, Pak. Karena buktinya bisa jadi calon presiden. Kita baik kayak apa juga masih di sini aja. Cuma karena dia mau memimpin negara, maka kita nggak boleh sembarangan. Patokannya bukan kita suka nggak suka, bukan. Patokannya adalah Allah suka tidak kalau dia diangkat jadi pemimpin. Supaya apa? Supaya kita terhindar. Yang jadi dia, ya, yang sukses dia, yang selamat dia. Gara-gara kita salah milih pemimpin, ujungnya kita di yaumil kiamat nanti dicuekin, tidak ditoleh oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka 2 ayat ini, ya, secara teknis dan prinsip adalah kunci, rumus, pola, ya, poin-poin untuk Bapak mencoblos besok. Baik itu legislatifnya atau calon presidennya. Silakan Bapak tulis yang ayat atas. Satu orang notulin coba. Nomor 1 lembut. Yang kedua pemaaf. Yang ketiga memintakan ampun kepada Allah. Ya. Yang keempat senang bermusyawarah. Yang kelima tawakal atas semua perjuangannya. Cara kerjanya begitu. Yang kelihatan, Bapak lihat nih, ini orang ini cara kerjanya ada nggak dari 5 ini? Kemudian ayat yang bawah menjelaskan tentang pribadinya, dirinya secara prinsip. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, yahdun. Yang kedua, super duper sabar. Ya. Yang ketiga, dia selalu yakin kepada bahwa Allah akan menolong dia dalam perjuangan menjadi pemimpin. Patokannya di situ, Pak. Kalau bicara tentang kelebihan, ini keahliannya di sini, kalian di sini, setiap Bapak punya kelebihan. Tapi nggak cukup Indonesia dipimpin oleh orang punya kelebihan. Dia harus pemimpin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak melihat itu adanya di 03, silakan. Itu adanya di 02, silakan. Oh, itu adanya di 01, silakan. Ini namanya demokrasi yang dihargai. Ya, apabila ada satu sistem dari satu kelompok yang memaksa harus jadi ini dia, itu namanya pelecehan dan pelacur demokrasi. Ya. Saya melihat ada sistem-sistem yang mengarah ini harus jadi, tidak boleh tidak. Saya nggak tahu. Maka saya menyampaikan beberapa paslon, rakyat-rakyat kita nih, Pak jamaah, Bu, Pak, bukan masanya lagi debat di sosial media. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, apa Ustadz yang bisa kami lakukan? Sholat, meminta petunjuk kepada Allah. Pertama, supaya kita selamat ketika memilih. Jangan sampai gara-gara milih nyoblos sebentar doang yang cuma 2 detik, diseret-seret kita di jurang neraka, kemudian Allah acuhkan kita. Yang kedua, biar Indonesia juga mungkin ya, berbeda lagi cara keadaannya. Ya. Ya. Saya jangan kata di sini, Pak, ya, di tablik akbar pun saya tetap tidak akan menyebutkannya. Ya, kecuali kalau Bapak sudah face to face. Sekarang nantang Ustadz, kami mau ikut apa yang Ustadz ini. Nah, ini bentuknya bukan lagi kampanye, tapi bentuk fatwa saya kepada Bapak gitu. Dan kalau sudah begitu, tanggung jawab saya bertambah. Ya, maka kita ala demokrasi, silakan Bapak. Ya, kalau bisa sih sebenarnya dari 6 hari lalu Bapak sudah sholat. Saya sudah sholat, Pak. Siapa pemimpinnya? Besok malam terakhir sholat. Tapi saya sudah 37 malam tidak tidur malam.
Ya, sampai 40 malam, terakhir malam Jumat besok. Sudah 37 malam saya sholat dan zikir bersama 21 jamaah di rumah saya. Jadi gak sembarang. Selain memang diselipkan doa untuk urusan keluarga, ujian, ya, tapi diselipkan doa juga buat pemimpin. Jadi semalam malam keberapa? 37. Nah, besok ntar malam 38. Malam Kamis 39. Malam Jumat malam 40. 40 malam saya tidur malam, Pak. Selesai ceramah jam 12, jam 1 tank, selesai jam 3, ya kemudian kumpul subuh berjamaah baru saya bisa istirahat, jam 8 sudah lagi acara. Mendoakan sebegininya. Ini ada yang cuek-cuek aja nggak mikir atau coblos maunya. Rugi, Pak. Ya, yang kita harus tampakkan adalah keberpihakan di hadapan Allah. Mungkin kita ngerasa saya doang. Akhirnya mungkin saya doang, se-Indonesia ini. Yang di luar Islam serius sungguh-sungguh. 207 juta muslim, acuh cuek aja, nggak sholat, nggak istikharah, nggak mau bertanya, memilih semaunya, senapsunya karena sebab sosial media. Data kita itu terlambat, data kita itu lemah. Kalau cuma nonton di TV doang, ada hal yang tidak tertembus oleh mata kepala kita, tidak tertembus oleh telinga kita. Apa, Pak? Hidayah. Ya, yang tiba-tiba ada kretek hati. Ini nggak bagus, ini bagus. Mungkin data nyampe beberapa persen, tapi kretek hati nggak bisa dibohongi, Pak. Ya. Ya. Jangan sampai akhirnya gara-gara suaminya milih 03, istrinya 02, ujungnya ada di pengadilan agama. Itu namanya bodoh bin P. Ya itu mungkin salah suaminya gara-gara nggak bisa ngajarin istrinya kan gitu. Jadi dua-duanya harus satu arah. Ya. Istrinya nggak nurut, bagaimana suami ngajarinya, Pak? Orang memilih pemimpin dalam keluarga aja hati-hati, apalagi memilih pemimpin bangsa. Maka ayat ini, ya, dua ayat ini adalah rujukan bapak-bapak memilih pemimpin dan tidak bisa. Ketika kita tidak melaksanakan apa yang di sini, maka kita bukan berhadapan lagi dengan Bawaslu, bukan berhadapan lagi dengan KPU, bukan berhadapan lagi dengan penyelenggara negara. Kita berhadapannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di atas 5, yang di bawah berapa? 3. Apa tadi? Yahdun. Orang yang ditunjuk atau diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, orang yang sangat sabar. Yang ketiga, orang yang sangat yakin kalau Allah akan menolong dia dalam kepemimpinannya. Nah, dari 5 dan 3. 5 secara teknis, 3 secara prinsip. Kemudian Bapak ingat, dijejer tulisannya. Nah, besok ada di mana? Baik itu yang legislatif, DPRD, DPD, Bapak gitu. Kalau nggak kenal bagaimana? Bapak cari yang paling kenal, yang paling ada kebaikannya di pada Bapak. Nggak boleh asal tunjuk-tunjuk aja. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, ada pertanyaan silakan. Siap. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Sambil makan. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada yang mau nanya. Kalau ada orang yang nyeletuk, itu kan memilih pemimpin agama, bukan memilih presiden, beda dong. Nggak bisa, Pak. Memang pemimpin agama itu negara, civil society itu memang ada kan tetap. Ya. Jadi dulu itu pemimpin agama ya presiden.
Nah, sekarang kalau Indonesia itu dengan republik begini, ya seharusnya sebenarnya ya, orang yang paham agama lah yang memimpin negara gitu. Ya, maksudnya yang paling beriman di antara mereka. Seperti di masjid lah contoh Pak. Silakan. Kalau saya paham bahwa adanya liberalisme, kemudian sekularisme dan pluralisme itu dalam rangka memisahkan agama dengan realita kehidupan. Sehingga bagaimanapun kriteria pemimpin yang ada di sini itu sama mereka tertolak untuk dijadikan rumus untuk memilih presiden atau pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu harus yang pinter, dia ahli ini, ahli segala macam. Dipisahkan dari ini. Padahal untuk memilih pemimpin pun tidak cukup dia ahli dengan ilmu saja. Karena orang berilmu tuh banyak. Bahkan orang paling pintar sedunia itu adalah orang yang paling berani kepada Allah. Siapa Pak? Yahudi. Jangan ngadu pintar deh sama orang Yahudi. Paling pintar sedunia. Tapi nyatanya mereka paling dajal. Jadi nggak cukup pintar doang memilih pemimpin. Nggak cukup. Dia harus dekat dengan Allah. Tertipunya kita tuh paling dekat dengan Allahnya di dalam, di luar, apa di luar doang? Itu doang. Karena banyak sekarang orang ngerti agama ternyata biang dajjal juga. Ya, Quran dikorupsi, guru di pesantren meniduri santri kan? Nah, itu kan cover. Nah, kita minta petunjuk supaya tidak tertipu. Karena ulama juga terbagi dua. Ada ulama soleh, ada ulama suh. Nah, kita minta petunjuknya yang bisa membedakan mana yang soleh, mana yang suh. Nah, Bapak sekalian dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini hanya menyampaikan amanah hari ini, loncat yang biasanya tafsir, ya dibuka dengan kajian surah Al-Fatihah dan selanjutnya hari ini berkaitan dengan esok hari sesuai dengan by request, by custom, maka saya menyampaikan dua ayat ini dan ini berlaku untuk selamanya sampai kapanpun dalam memilih pemimpin. Ya, tidak ada tendensius dan tidak boleh ada intimidasi. Kalau Bapak dari kantor ada intimidasi, maka kita berada pada tempat yang salah untuk bisa berkreasi dalam urusan kenegaraan dan urusan agama. Tapi saya percaya insya Allah ini adalah tempat yang baik, pemimpinnya baik, meskipun siapapun di atasnya, ya tetap la mani alima toita wala muti alimana. Gak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang bisa kecuali Allah. Tidak ada yang menyesatkan dan memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bisa sampaikan dan saya tidak akan tutup dengan baca doa karena Bapak-bapak sedang makan nanti aminnya keselak. Ya itu saja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan kelancaran. Besok semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diberikan petunjuk saat kita memilih. Kita memilih pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah, yang sabar, yang yakin. Dan kita ketika sedang mencoblos pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih adalah tidak hanya dia sekedar orang yang cerdas pada urusan dunia, tapi dia juga harus dekat dengan Allah, dekat dengan para kekasih-kekasih Allah. Ya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dulu Al-Fatihah. Iya kan ampun iya kan. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.